Terima kasih. Semangat pagi. Salam sehat, sehat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, Kepala Unit Perpustakaan Poltekkes Denpasar, yang akan memberikan materi Digital Library Poltekkes Denpasar sebagai salah satu upaya pencegahan COVID-19. Jadi di masa pandemi ini kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jadi dengan adanya pandemi maka kita akan menyajikan informasi melalui online lewat aplikasi Digital Library yang dapat diakses oleh mahasiswa baru yang pada saat ini baru mulai masuk di tahun 2021. Jadi saya ucapkan selamat datang di Politeknik Kesehatan Denpasar untuk dapat menimba ilmu, menjadikan cita-cita saudara sebagai petugas kesehatan di Poltekkes Denpasar ini menimba ilmu dengan menggunakan literatur, referensi, maupun buku-buku yang dapat dibaca atau diakses melalui website maupun dari perpustakaan kami yang telah disediakan. Jadi pada kesempatan hari ini merupakan pengenalan program studi Poltekkes Denpasar. Jadi kami dari perpustakaan akan menyajikan bagaimana perpustakaan Poltekkes Denpasar itu memberikan informasi kepada pemustaka dengan mudah dan dapat diakses secara online dari mana saja. Jadi tidak harus datang ke perpustakaan, tapi bisa dibuka lewat aplikasi kami. Jadi nanti ada repository, ada digital library yang dapat dibuka dan menyediakan juga e-books, e-jurnal maupun jurnal nasional. Di sana kita sediakan link-link yang banyak dapat diakses untuk dapat memenuhi kebutuhan daripada pemustaka. Selanjutnya kami akan jelaskan dari awal bagaimana perpustakaan itu dapat digunakan, bagaimana peraturannya. Jadi kita dapat pahami di sini. Adapun latar belakang dari perpustakaan ini adalah tuntutan akan teknologi informasi komunikasi di era globalisasi, di mana perubahan informasi itu dari mulai perpustakaan tradisional yang menunjukkan melayankan koleksi-koleksi fisik, di mana pemustaka datang langsung dan meminjam koleksi pada perpustakaan tersebut. Yang kedua, berkembang menjadi perpustakaan hibrida, di mana hibrida itu ditambahkan dengan koleksi-koleksi digital, yaitu kolaborasi antara dokumen, fisik, dan digital. Kemudian berkembang lagi menjadi perpustakaan digital. Jadi perpustakaan digital ini menyediakan informasi yang full digital, di mana lecture, kemudian mahasiswa, perpustakaan itu akan berkolaborasi menjadi suatu informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh pemustaka, sehingga database dalam suatu perguruan tinggi itu dapat digunakan dari mana saja tanpa batas ruang. Kemudian keutamaan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah, yaitu dengan adanya teknologi, maka mahasiswa itu akan dapat mengakses dari mana saja, dapat lebih mudah mengerjakan tugas dari rumah maupun dari lingkungan
di sekitar walaupun tidak datang ke perpustakaan. Kemudian bagi dosen, jadi materi-materi yang digunakan dapat diakses dan disebarkan ke mahasiswa untuk dapat dijadikan sebagai referensi dalam pembelajaran. Kemudian bagi universitas, jadi manajemen dan pengembangan daripada universitas itu dapat dijadikan lebih mudah untuk dapat memberikan informasi-informasi yang bagus dan untuk menjadikan suatu kebijakan dalam universitas tersebut. Untuk website perpustakaan, jadi ada dua, yaitu Digilib dan repository. Di sini Digilib itu adalah untuk pencarian katalog yang disebut OPAC, Online Public Access Catalog. Kemudian untuk pencarian buku di perpustakaan mana berada, apa di jurusan mana, itu akan dapat diakses di sana. Kemudian ada e-book juga di sana, ada link-link yang dapat digunakan baik jurnal maupun e-book maupun modul-modul yang dapat diakses. Di sini ada aplikasi untuk operator di mana pustakawan mengelola informasi itu dalam suatu database sehingga menjadi informasi yang dapat diakses secara online oleh pemustaka, mahasiswa, dosen maupun tendik dari mana saja. Jadi sebelum masuk ke perpustakaan, diharapkan semua pemustaka itu harus mengisi buku tamu. Jadi dengan alamat pada http://sim.poltekkes/denpasar.ac.id perpus/buku tamu, enter, maka akan muncul buku tamu dengan cara mengisi. Jika mahasiswa itu memasukkan nomor induk mahasiswa, kalau password sesuai dengan yang dimiliki pada akademik masing-masing jurusan. Jadi jika menggunakan password, maka di perpustakaan juga gunakan password tersebut. Kemudian dosen dapat mengabsen melalui buku tamu dengan memasukkan nomor induk pegawai. Jadi passwordnya juga sesuai dengan yang dimiliki. Kemudian yang ketiga ada repository. Repository ini adalah menyimpan karya tulis ilmiah, baik dosen maupun mahasiswa yang telah mengupload karya ilmiahnya di aplikasi repository ini, sehingga dapat diakses oleh siapa saja. Di sini bersifat terbuka. Jadi ada beberapa yang kita tutup untuk babnya dan yang lain kita buka. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi mahasiswa untuk dapat mengambil referensi dalam menyusun karya tulis ilmiah maupun mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Baik, selanjutnya kita kepada penggunaan e-book yang dapat diakses. Di sini ada ProQuest dari Litbangkes, ProQuest dari BPSDM, kemudian EBSCO, ada ProQuest dari Perpusnas juga dapat digunakan. Adapun e-book yang disediakan di Poltekkes Denpasar yaitu ada e-book, kemudian ada e-jurnal. Di sini dari ProQuest,
Ini disediakan oleh Poltekkes Denpasar bekerjasama dengan Badan PPSDM, di mana kita jika menggunakan IP address, maka pemustaka dapat membuka ProQuest ini dengan WiFi yang ada di Politeknik Kesehatan Denpasar tanpa password. Kemudian jika di luar kampus, maka akan membuka dengan password. Jadi di sini ada perbedaan, ini dengan login, di sini tidak dengan login. Jadi untuk password, saudara dapat menghubungi perpustakaan untuk dapat membuka password dengan login. Jadi tidak share di sini. Itu saudara dapat menghubungi perpustakaan untuk dapat membuka dari ProQuest yang saudara dapat lakukan dari rumah. Kemudian dari Litbangkes juga ada ProQuest. Di sini juga banyak baik jurnal maupun e-book yang dapat dibuka. Jadi dengan meminta username maupun password ke perpustakaan. Kemudian Perpusnas di sini juga menyediakan berbagai macam e-book maupun jurnal-jurnal. Sini dapat diakses. Jadi saya harapkan saudara mahasiswa-mahasiswi dapat mendaftar di http perpusnas.go.id untuk dapat menjadi anggota Perpustakaan Nasional sehingga dapat mengakses berbagai macam buku maupun jurnal-jurnal yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jadi persyaratnya adalah menjadi anggota. Jadi dengan mengklik keanggotaan di web Perpusnas, maka saudara akan langsung menjadi anggota dan dapat membuka e-book maupun e-jurnal yang ada di web Perpusnas ini. Jadi perpustakaan di sini juga menyediakan berbagai link jurnal maupun jurnal nasional maupun jurnal internasional. Sini di bagian bawah nanti dibuka di gilip yang tadi. Saudara mahasiswa-mahasiswi dapat mencari di sini. Jadi ada e-jurnal sini dengan ini full text semua, jadi bisa diakses secara gratis, jadi bisa dibuka. Kemudian jurnal internasional di sini juga saya sediakan jurnal-jurnal adapun e-book yang bisa diakses juga secara online. Kemudian ini adalah kerjasama perpustakaan, jadi perpustakaan Kementerian Kesehatan, e-learning, e-book, kemudian one shot, perpustakaan PPSDM, Perpusnas, Sehat Negeriku Kemenkes RI. Di sini dapat mencari undang-undang tentang perpustakaan dan lain sebagainya. Sini Anda saudara dapat akses secara online. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Jika Anda memerlukan bantuan, maka dapat mengakses di Gilip dengan menyampaikan sesuatu di sana, bisa chat melalui email kami yang ada di digital library tersebut. Demikian saya akhiri dengan ucapan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.